Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Komalasari dengan NIM A1A221041 dari kelas Legurer A, Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan digital di era saat ini. Namun sebelumnya saya sudah melakukan wawancara kepada beberapa teman saya di tingkat perguruan tinggi mengenai apa sih pendapat mereka mengenai perkembangan digital. Pendapat pertama akan disampaikan oleh Saudari Suci Amalia Putri yang merupakan mahasiswi dari Prodi Psikologi Universitas Jambi. Kalau menurut aku pribadi ya, perkembangan psikologi digital tuh udah pesat banget sih, udah jauh banget bedanya dengan zaman dulu sebelum meningkatnya perkembangan internet. Dan rasanya internet itu udah lekat banget dengan kehidupan manusia sekarang. Kelihatan juga dari pola tingkah laku manusia yang sekarang apa-apa tuh serba difoto, divideoin, terus diunggah ke sosial media, ditampilin ke publik, terus timbul keinginan untuk diperhatikan oleh pengguna lain, timbul juga rasa ingin dipuji, timbul rasa ingin viral dan terkenal lewat media. Nah, orang-orang sekarang tuh juga berinteraksinya lebih banyak menggunakan media daripada berkomunikasi secara langsung. Ini kan terlihat banget kedudukan digital itu udah sangat lekat di kehidupan manusia. Dari kebiasaan-kebiasaan ini pastinya mempengaruhi aspek psikologi seorang individu, mulai dari pola pikirnya, lalu kematangan emosi, kepribadian, intelijensi, bahkan sampai ke problem solving individu tersebut. Contohnya nih, saat ada berita yang belum jelas kebenarannya tuh masuk nih ke WhatsApp kita. Biasanya kan setiap individu punya cara sendiri dalam menanggapinya. Apakah individu itu langsung percaya mentah-mentah, langsung menelan mentah-mentah informasi tersebut, atau malah menganalisis terlebih dahulu, atau bisa jadi langsung mengabaikan begitu saja. Kemudian teknologi zaman sekarang tuh malah bisa dibilang jadi pengendali tingkah laku manusia. Nah, individu yang sehat itu perilakunya akan dipengaruhi oleh lingkungan, tapi juga mempengaruhi lingkungan. Jadi dia tuh nggak semata-mata dikendalikan oleh lingkungan yang serba digital, tapi juga bisa mengendalikan lingkungan digital tersebut yang bisa berdampak positif bagi dirinya. Jadi kalau ditanya kedudukan psikologi digital itu, menurutku perkembangannya itu mengikuti perkembangan teknologi. Seberapa pesat perkembangan teknologi, maka perkembangan psikologi digital juga akan semakin pesat. Karena psikologi digital itu kan artinya bagaimana cara seseorang memanfaatkan ilmu psikologi pada era digital ya. Kalau ditanya contoh perkembangannya itu, aku ambil dari keberadaan marketplace, sistem belanja online, di mana sistem ini dibentuk menggunakan ilmu psikologi digital. Orang-orang akan mendapatkan kemudahan dalam berbelanja, lalu bisa juga melihat barang-barang kapan saja dan di mana saja. Selain itu nih, perkembangan yang baru banget, baru tahun 2022, itu ada TikTok yang sudah bisa berbelanja online. Yang mana kan kita tahu nih, TikTok itu media sosial berbasis video. Orang-orang suka nonton TikTok dan penggunanya itu banyak banget. Jadi influencer memanfaatkan media tersebut untuk gencar-gencarnya membuat video review, lalu memasang tautan produk, sehingga ada dorongan atau insting dari dalam diri manusia untuk berbelanja, dan itu menggunakan ilmu psikologi digital. Nantinya perkembangan psikologi digital ini pasti bakal semakin pesat. Pendapat kedua akan disampaikan oleh Saudari Kartika Chandra Amalia yang merupakan mahasiswi dari Prodi Tadris Biologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi.
Menurut saya, perkembangan digital sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan di zaman milenial, juga menjadi penunjang bagi mahasiswa dalam mencari referensi pembelajaran pada situs online, memiliki skill dan berkomunikasi dengan baik. Di samping itu, perkembangan digital juga sangat mempermudah segala sistem kehidupan. Maka, saya sangat setuju dengan mensupport adanya perkembangan digital karena akan membuat Indonesia lebih maju sehingga masyarakat lebih makmur dan sejahtera. Masuknya dunia digital ke hampir semua lini kehidupan membuat banyak hal tak terkecuali perilaku manusia. Era digital mengubah banyak hal dan secara langsung mengubah pola pikir seseorang saat sedang melakukan sesuatu. Pendapat ketiga akan disampaikan oleh Saudari Fani Nurmalasari yang merupakan mahasiswi dari Prodi PGMI, Sekolah Tinggi Agama Islam Mambaul Ulum Jambi. Menurut saya, perkembangan digital saat ini berkembang sangat pesat, di mana digital sangat-sangat membantu masyarakat dalam aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari, mulai dari komunikasi, informasi, transaksi, transportasi, dan banyaknya tercipta lapangan pekerjaan lewat aplikasi-aplikasi digital, serta alat-alat digital yang penggunaannya sekarang pun sangat canggih dan praktis. Saat pandemi COVID kemarin pun, perkembangan digital sangat penting sebagai sarana untuk belajar mengajar peserta didik. Tetapi perkembangan digital juga mempunyai dampak buruknya di mana luasnya penyebaran hoaks, pornografi, bahkan penipuan. Untuk itu, kita harus menjadi pengguna digital yang cerdas. Pendapat keempat akan disampaikan oleh Saudari Nasla Sagita Maharani yang merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pendapat saya mengenai perkembangan digital saat ini adalah bahwa kehadiran industri 4.0 menjadi bukti bahwa perkembangan saat ini tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi. Dunia digital menawarkan peluang dan manfaat yang besar bagi publik dalam sektor pemerintahan, ekonomi, bahkan kehidupan sehari-hari. Dengan dunia digital ini, kita sangat mudah mendapatkan informasi dengan banyak cara. Dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan tidak terlepas dari perkembangan teknologi ini. Contohnya saja smartphone. Dengan benda ini, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Bahkan berbelanja saja tidak perlu keluar rumah. Tinggal membelinya di toko online. Namun, di samping kemudahannya itu, ada banyak tantangannya tersendiri. Dari timbulnya karakter individualisme, bahkan ketergantungan gadget di mana bisa memicu gangguan mental. Pendapat kelima akan disampaikan oleh Saudari Miftahul Rahmawati Janah yang merupakan mahasiswi dari Prodi Tadris IPS IAIN Kudus. Menurut pendapat saya, perkembangan digital saat ini sangatlah berkembang pesat. Perkembangan digital ini sendiri membawa berbagai perubahan di kehidupan sehari-hari kita, seperti mempermudah kita untuk melakukan aktivitas apapun seperti belajar melalui blog ataupun internet. Akan tetapi, digital ini juga mempunyai dampak yang kurang baik seperti banyaknya penyebaran berita hoax serta menyebarnya video-video yang tidak senonoh. Akan tetapi juga semua itu juga kembali pada diri kita atau personal masing-masing. Apabila kita mampu mengendalikan diri dalam penggunaan media digital tersebut, maka itu juga akan berguna untuk meminimalisir adanya perbuatan negatif yang mungkin saja ditimbulkan dari media digital tersebut. Pendapat keenam akan disampaikan oleh Saudari Susi Rahmawati yang merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Jambi. Mengenai perkembangan psikologi digital saat ini, saya rasa itu bertumbuh dengan memiliki dampak buruk pada remaja atau anak-anak milenial. Seperti contohnya, mereka merasa seperti menjadi seorang anak yang antisosial. Mereka lebih memilih menyendiri, lebih banyak meluangkan waktu itu dengan kesendiriannya, atau bisa juga disebut sosiopat. Mereka akan nyaman dengan
kepribadiannya tersebut, mereka akan menyendiri dan hanya menjalin komunikasi dengan pihak lain atau teman-teman mereka melalui sosial media atau dunia maya. Pendapat ketujuh akan disampaikan oleh Saudari Putri Rizky Agustina yang merupakan mahasiswi dari Prodi PGMI UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pendapat saya tentang perkembangan digital saat ini itu adalah perkembangan era digital ini merupakan suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru sekarang ini. Dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi atau platform digital, media sosial, itu memudahkan masyarakat di segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti di zaman dulu, jika kita ingin pergi keluar atau ada keperluan di luar, terus kitanya tidak mempunyai transportasi, itu kita harus mencari angkutan umum seperti angkot dan taksi. Di zaman itu, untuk mencari angkutan umum itu sangatlah sulit. Dan di zaman sekarang, di era modern ini, dengan adanya perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang, itu memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Tidak sulit untuk mencari angkutan umum atau transportasi lainnya. Kita bisa memesan lewat aplikasi atau platform digital. Dan kita juga bisa membayar melalui cash atau online. Terus teknologi digital kali ini juga sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Dan teknologi digital juga memiliki fungsi atau manfaat yang membantu pekerjaan dalam membuat, mengubah, menyimpan, serta menyampaikan informasi dan menyebarluaskan informasi secara cepat dan berkualitas serta efisien. Pendapat ke-8 akan disampaikan oleh Saudari Eka Atmasari yang merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Menurut saya, mengenai perkembangan digital saat ini itu sangat membantu manusia dalam berbagai bidang, di mana dengan adanya perkembangan digital, pekerjaan manusia akan terasa lebih ringan dan lebih efisien. Contohnya saja, kita dapat mengakses berbagai informasi dengan cepat melalui media digital. Banyak referensi-referensi yang membantu kita mengembangkan sebuah ide-ide baru. Kemudian, seperti yang bisa kita rasakan saat ini melalui perkembangan digital, yaitu penggunaan media seperti Zoom, Meeting, Google Meet, dan aplikasi lainnya sebagai media pembelajaran online tanpa harus takut terkontaminasi oleh virus COVID-19 yang beberapa bulan belakang ini menjadi pandemi yang telah banyak menelan korban jiwa. Selain itu, dengan perkembangan digital ini bisa membantu peserta didik untuk memperoleh ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru melalui internet yang memperkaya pengetahuan peserta didik. Pendapat ke-9 akan disampaikan oleh Saudari Selamita Winanda yang merupakan mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada zaman ini, perkembangan media digital sangatlah pesat dimulai dari berbagai sektor yang ada di Indonesia. Contoh dari media digital ini sendiri yaitu smartphone, komputer, dan masih banyak lagi lainnya. Di sini, saya akan mengambil contoh seperti perkembangan digital smartphone atau ponsel pintar. Teknologi digital ini sangatlah berkembang pesat sehingga banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengeluarkan jenis ponsel pintar yang terbaru serta tercanggih. Akan tetapi, perkembangan digital ini mempunyai dampak yang positif serta mempunyai pula dampak yang negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu mudahnya kita untuk memperoleh informasi serta memudahkan kita untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Dan salah satu dampak negatif dari perkembangan digital ini ialah meningkatnya cyberbullying dan hate speech. Pendapat terakhir yaitu pendapat ke-10 akan disampaikan oleh Saudari Zulfa Zulhairoh yang merupakan mahasiswi dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Menurut saya, perkembangan digital saat ini itu sudah berkembang pesat dan merata di seluruh sektor kehidupan, dimulai dari bidang pendidikan,
transportasi, komunikasi, dan bidang lainnya. Nah, tentunya hal ini itu berdampak positif bagi kehidupan manusia. Namun, juga tidak menutup kemungkinan perkembangan digital bisa menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, kejahatan di media sosial, penipuan, dan lain sebagainya. Kalau diibaratkan, perkembangan digital itu seperti dua mata pisau. Jika digunakan sebaik mungkin, maka akan mendatangkan manfaat. Namun, jika digunakan dengan tidak bijak, itu akan menimbulkan kerugian untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi, kembali lagi kepada individu masing-masing, bagaimana menyikapi perkembangan digital saat ini. Apakah mau digunakan dengan baik atau malah sebaliknya? Demikianlah pendapat mereka mengenai perkembangan digital saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini kita telah masuk di era digital yang mana seluruh kegiatan bisa kita lakukan dengan cara yang sangat canggih. Pengertian umum era digital adalah suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital. Perkembangan era digital pun terus berjalan cepat dan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Kenapa? Karena sebenarnya kita sendirilah yang menuntut dan meminta berbagai hal menjadi lebih efisien dan lebih praktis. Tentunya hal ini juga diiringi dengan dampak negatif maupun positif. Lantas, perkembangan apa saja yang terdapat dalam era digital dan apa saja dampak yang ditimbulkan dari era digital? Bersamaan dengan semakin banyaknya teknologi baru yang diperkenalkan pada masyarakat, maka beberapa teknologi lama pun ditinggalkan secara otomatis. Sehingga terdapat sesuatu perkembangan teknologi di era digital yang terus berjalan dengan cepat. Perkembangan komunikasi di era digital saat ini ditandai dengan kehadiran smartphone yang mempunyai banyak fitur canggih. Salah satu bagian yang paling penting dalam smartphone adalah fungsi internetnya yang jauh lebih maksimal dan bisa digunakan untuk berkomunikasi serta terhubung dengan banyak orang. Bahkan, dengan teknologi ini pun Anda bisa melakukan komunikasi video call yang sebelumnya di zaman handphone belum bisa kita lakukan. Dalam bidang pendidikan, teknologi digital menjadi alat untuk mempermudah proses belajar mengajar antara tenaga pendidik dan guru. Dengan siswa, media pelajaran ini dapat berupa Zoom, Google Meet, e-learning, dan masih banyak lagi lainnya. Tenaga pendidik dapat menciptakan ide dan gagasan secara luas, dan siswa juga mampu menemukan ilmu dengan bantuan teknologi digital. Salah satu contoh perkembangan era digital dunia usaha yaitu banyaknya usaha e-commerce yang ada di Indonesia. E-commerce merupakan platform yang menyediakan jasa jual beli barang melalui aplikasi digital, seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Dari sekian banyak kemudahan yang diperoleh pada era digital saat ini, kita tidak menutup kemungkinan akan munculnya dampak-dampak negatif, seperti munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta atau hoaks, timbulnya budaya malas gerak atau mager karena pengaruh penggunaan teknologi digital, serta terjadinya penipuan yang mengatasnamakan orang lain, kecanduan menggunakan internet, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya pembatasan dalam menggunakan media digital. Gunakan teknologi sesuai dengan tujuan. Jika masih di bawah umur, mintalah pendampingan kepada orang tua dalam menggunakan media digital. Sebelum membagikan informasi, telusuri terlebih dahulu tentang kebenarannya. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.